Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Kali ini saya kedatangan paket yang isinya adalah SCC PWM dengan harga 15 ribuan. Di kesempatan kali ini akan saya unboxing, juga sekalian nanti akan saya tes gimana untuk hasilnya, sekaligus nanti akan saya bongkar juga untuk SCC PWM ini. Namun sebelum saya lanjutkan untuk videonya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, untuk tampilan packingannya seperti ini. Ini hanya dilapisi oleh plastik saja. Ini langsung saja saya buka. Oke, untuk plastiknya sudah terbuka dan ini adalah SCC-nya. Karena packingannya hanya menggunakan plastik, ini ada sedikit penyok, dan semoga untuk SCC-nya tetap baik-baik saja. Oke, langsung saja. Ini saya buka untuk boxnya, karena untuk boxnya ini mirip-mirip saja dengan SCC yang biasanya. Untuk spesifikasinya tertulis di sini model DY003, red voltage 12 volt dan juga 24 volt. Untuk red current ini 10 ampere, tertulis made in China. Ini langsung saya buka, dapat apa saja. Ini untuk tampilan SCC-nya, dan di sini ada untuk manual booknya. Di dalamnya sudah tidak ada apa-apa, jadi untuk box dan juga plastik packingnya ini saya tepikan saja. Kemudian saya cek dulu untuk manual booknya ini, sepertinya ini mirip-mirip ya. Nah, di sini ada tampilan layarnya ini ketika nyala. Untuk baterainya, baterai voltage bisa 12 volt atau 24 volt auto. Nah, ada juga sebenarnya yang versi 48 volt. Nah, untuk red currentnya ini ada yang 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere. Kemudian untuk maksimal dari solar panel inputnya ini 50 volt ke bawah. Nah, ini maksudnya ketika menggunakan sistem 24 volt. Sementara untuk 12 volt tentunya hanya maksimal di 22 atau 25 volt saja. Dan dari pantauan saya, ini untuk di manual booknya ini hanya tersedia untuk aki biasa ya. B1 untuk seled, B2 untuk gel, B3 untuk flooded. B1 ini untuk aki kering ya, sama juga untuk B2, sementara untuk B3 ini untuk aki basah. Nah, untuk SCC-nya tampilannya seperti ini. Ini sedikit kotor ya, karena ini juga sedikit tergores. Namun ini masih dilapisi oleh plastik ya. Jadi yang gores ini plastik di luarnya. Nah, seperti ini. Untuk bahannya ini plastik ABS ya sepertinya. Kemudian di sini terdapat port USB Type A, ada 2. Nah, ini tombolnya di sini, coba saya tekan. Ini enak untuk ditekan. Untuk lubangnya seperti itu. Lubang input baik dari panel surya, baterai dan juga load. Untuk tampilan di belakang seperti ini. Ini heatsinknya. Nah, untuk tampilan secara fisik ini mirip-mirip ya dengan SCC yang biasanya dijual di harga yang mahal. Untuk SCC ini harganya 15 ribuan ya. Ada yang menjual 16, 17 sampai dengan 20 ribu. Nah, yang saya pesan ini harganya 15 ribuan saja. Lumayan murah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ada SCC yang harganya 30-an. Saya kira itu masih cukup murah, padahal ini masih ada yang lebih murah lagi. Oke sahabat, untuk SCC PWM-nya ini sudah saya pasang. Begitu juga untuk baterainya. Ini saya menggunakan baterai polimer. Kemudian saya menggunakan panel surya 20 WP dan sudah memasang beban. Ini saya pasang lampu DC 12 volt V0. Nah, ini sebagai pengetesan ya untuk SCC PWM ini. Untuk saat ini panel surya sedang mengecas baterai lithium polimer ini
dengan tegangan 11,4. Untuk settingan dari pabrikan SCC PWM ini settingan default B01. Untuk float charging 12,6, sementara untuk recovery juga di 12,6. Kemudian untuk cut off-nya ada di 9 volt. Sementara itu untuk settingan B02, untuk float charging-nya ada di 13,7. Kemudian untuk recovery-nya ada di 12,6 volt. Kemudian untuk cut off baterainya ada di 10 volt. Sementara itu untuk settingan B03, float charging dari baterainya ada di 14,5 volt. Sementara untuk recovery di 12,6 volt. Kemudian untuk cut off-nya ada di 10 volt. Dan dari semua settingan yang ada dari pabrikan baik B1 ataupun B2, begitu juga B3, settingannya dapat dirubah semuanya. Untuk settingan float charging dapat dirubah dari 12,6 sampai dengan 14,8. Sementara untuk settingan recovery dapat dirubah dari 11,5 volt sampai dengan 12,6 volt. Sementara untuk settingan cut off dapat dirubah dari 9 volt sampai dengan 11,3 volt. Dan menurut saya untuk SCC PWM ini dapat digunakan untuk semua baterai, baik baterai lithium 4, baterai lithium ion, baterai polimer, aki biasa, baik aki kering ataupun aki basah itu dapat digunakan menggunakan SCC ini. Ini diketahui dari settingan float chargingnya itu 12,6 sampai dengan 14,8. Ini rentang yang cukup jauh, jadi bisa dimanfaatkan dengan semua jenis baterai. Begitu juga untuk cut off-nya, SCC ini bisa diatur dari 9 volt sampai dengan 11,3 volt. Itu artinya bisa mengatur settingan untuk habis baterai, baik baterai lithium ion ataupun aki biasa. Oke sahabat, seperti yang terlihat di display SCC-nya, meskipun untuk SCC ini bisa diatur tegangannya di 12,6 volt, namun nyatanya untuk SCC-nya ini voltasenya naik turun dari 12,6 sampai dengan 15 voltan. Itu artinya SCC ini meskipun settingannya bisa diturunkan, namun untuk voltase pengecasannya sebenarnya ini tinggi di 14 volt ke atas. Jadi tidak bisa menggunakan baterai lithium polimer. Dan akan coba saya ganti menggunakan baterai lithium 4. Oke sahabat, ini untuk baterainya sudah hampir penuh dan panel surya masih melakukan pengecasan. Oke sahabat, untuk SCC-nya ini sudah berhenti mengecas dan baterainya standby di 13,4 volt. Ini sudah tidak kedip-kedip lagi, artinya sudah tidak melakukan pengecasan ke baterai lithium 4 ini. Dan ketika digunakan untuk mengecas baterai lithium 4, ternyata untuk voltasenya tidak naik turun. Untuk SCC ini dari pengamatan saya dapat digunakan mengecas baterai lithium 4 dan juga aki biasa. Sementara untuk baterai lithium polimer dan juga baterai lithium ion tidak bisa digunakan pada SCC ini. Dan SCC ini berfungsi dengan baik, baik cut off atas ataupun cut off bawah, dan juga bebannya berfungsi dengan normal. Di sini saya tes untuk lampunya melalui load SCC ini menyala dengan baik. Dan untuk mengetahui kemampuan arus dan juga watt dari port USB Type A yang ada di sini, saya akan mengetes menggunakan alat elektronik load tester ini. Ini saya hubungkan langsung menggunakan USB yang sudah disediakan dari alatnya ini. Untuk tegangan dari port USB yang disiapkan oleh SCC ini terbaca 4,98. Dan ini akan langsung saya tes perlahan menggunakan arus rendah. Nah saat ini arusnya 0,26. Saya naikkan perlahan 0,6, 0,7,
Nah, untuk sekarang bisa sampai 1 ampere. Untuk tegangannya stabil di 4,98. Coba saya raba. Ini sepertinya masih aman. Coba sedikit saya naikkan lagi. Oke, ternyata untuk arusnya di sekitaran 2,5 ampere maksimal sudah cut off. Coba saya turunkan sedikit. Ya, untuk arus dari port USB yang disediakan oleh SCC ini di 2,3 ampere maksimal langsung cut off. Dan saya sarankan untuk penggunaan dari USB ini di bawah 2 ampere saja agar untuk SCC-nya ini bisa awet. Dan untuk tahap yang terakhir, SCC ini akan saya bongkar agar sama-sama tahu untuk mesinnya seperti apa. Oke, untuk keempat baut dari tutup heatsinknya ini sudah terbuka. Selanjutnya saya lepas untuk heatsink dari SCC ini. Nah, seperti yang sahabat lihat, untuk alat-alatnya seperti ini. Di sini terdapat 2 MOSFET dan di sini terdapat 1 MOSFET untuk loadnya. Untuk chipnya ini terlihat besar di bagian bawah, dan ini coba saya buka, ada 4 baut lagi untuk melepas mesinnya ini. Oke, untuk keempat baut ini sudah terlepas. Selanjutnya ini saya angkat untuk mesinnya ini. Nah, ininya nggak menempel ya, jadi ini saya lepas sekalian. Seperti ini, harusnya untuk ininya menempel, jadi bisa lebih baik untuk transfer panasnya ke heatsink. Dan ini saya balik. Nah, untuk di bagian depannya hanya seperti ini saja. Ini warna kuning ya, dan yang sebelah sini warna biru seperti ini. Untuk di bagian sini hanya terdapat 2 kapasitor. Sementara untuk semua alat-alatnya ada di bagian belakang. Ini sedikit berbeda dari SCC PWM yang support lithium yang pernah saya buka juga. Untuk di depan sini benar-benar kosong ya, hanya tombol dan kapasitor ini saja. Untuk layarnya seperti ini. Nah, ini sudah miring ya. Coba saya luruskan sedikit. Oke, seperti itu. Dan tidak ada yang bisa saya jelaskan selain karena saya kurang paham. Juga ini komponennya sedikit yang di bagian depan dan semuanya ada di bagian sini. Semua berbentuk SMD, hanya induktor ini dan MOSFET ini yang bentuknya besar, juga kapasitor ini. Dan sepertinya ini sudah jelas ya, sudah terlihat semua bagaimana alatnya. Selanjutnya ini saya balikan ke posisi semula. Oke, ini sudah saya baut dan balik seperti semula. Dan kesimpulan dari saya, untuk SCC PWM ini dapat digunakan untuk mengecas aki kering, aki basah, dan juga baterai lithium 4. Tidak support untuk baterai lithium ion ataupun baterai lithium polimer. Untuk yang 10 ampere ini lebih cocok digunakan untuk panel surya 10 WP sampai dengan 50 WP. Meskipun 10 ampere tentunya tidak akan kuat dikasih
panel surya sampai dengan 100 WP, hanya 50 WP ke bawah. Untuk kapasitas baterai yang bisa digunakan mulai dari 4,5 Ah ataupun aki motor sampai dengan baterai 15 Ah. Aki sprayer juga cocok digunakan untuk SCC ini, baterai lithium 4 yang kapasitasnya 15 Ah ke bawah ini juga cocok. Untuk skala harganya SCC ini dari 15.000 sampai dengan 20 ribuan menurut saya sudah cukup worth it untuk dibeli, mengingat untuk tegangan pengecasan dan tegangan yang lainnya bisa dirubah dengan rentang yang cukup jauh, sehingga ini lebih aman digunakan dan cukup bagus untuk SCC ini. Oke sahabat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua, terutama bagi sahabat yang ingin mencari SCC PWM yang harganya murah meriah. Dan jika di antara sahabat ada yang ingin membeli SCC PWM seperti yang punya saya ini, untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Atau mungkin sahabat ingin mengunjungi toko saya sendiri, linknya juga sudah saya sisipkan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.